Hola everyone, back to my channel, It's Simple English with Nesso. For today, we're going to learn and discuss about conditional sentences from type 0 until type 3. We will also answer questions and do assignments together. Sebelum kita masuk ke contoh soalnya, kita harus memahami dulu apa itu conditional sentences, apa itu perbedaannya type 0, 1, 2, dan 3. Pertama, conditional sentences itu adalah kalimat pengandaian dalam bahasa Inggris. Kalimat pengandaian ini fungsinya tidak hanya satu untuk berandai-andai, tapi juga untuk menyatakan sebab akibat, lalu ada kemungkinan dan situasi yang dibayangkan. Nah, biasanya dalam conditional sentences itu ada dua frasa dalam satu kalimat. Biasanya kalau if clause-nya di depan, ada if clause di sini, itu adalah anak kalimat, dia menyatakan syaratnya. Nah, kalau misalkan main clause, induk kalimat, dia menyatakan hasil atau akibat daripada yang terjadi di if clause atau klausa if ini. Dan ini bisa kita bedakan nanti dan kita akan bedah. Jadi bedanya, type 0 itu kita pakai kalau kita mau menyatakan fakta umum atau kebiasaan yang sudah pasti. Itu pokoknya bisa ke hukum alam atau kebiasaan yang selalu benar. Pokoknya kalau pakai type 0, dia adalah fakta yang selalu benar kapanpun, bukan berupa kemungkinan. Dan biasanya kalau type 0 ini dia tidak pakai will. Di sini tidak ada will di grammarnya. Kenapa? Karena will itu masih berupa kemungkinan. Masuklah ke type 1. First conditional ini menyatakan kemungkinan nyata di masa depan. Jadi ini masih bisa terjadi di masa depan. Entah besok, entah nanti malam, pokoknya dia terjadi di masa depan. Type 2 ini dia mulai masuk ke perandai-andaian. Type 2 sama type 3 ini mirip. Tapi apa yang membedakan, kalau type 2 ini tidak nyata sekarang atau masa depan, berarti belum dijalani. Faktanya misalnya kayak gini. Kalau aja aku kaya, aku bakal beli mobil mahal misalnya. Itu kan perandai-andaian sekarang. Aku akan beli. Jadi kan itu belum terjadi. Tapi kalau type 3 ini berupa penyesalan atau sesuatu yang tidak terjadi atau tidak dilakukan di masa lalu. Contohnya kayak misalkan dapat nilai jelek nih. Ya harusnya kemarin belajarnya lebih keras lagi, lebih rajin supaya hari ini bisa dapat nilai yang bagus. Tapi ternyata dia tidak rajin belajar. Jadi sekarang yang dia dapatkan adalah nilai yang jelek. Nah, itu kan sebuah penyesalan. Dia nggak rajin belajar, makanya nilainya jelek. Kayak gitu. Jadi kalau mau rangkuman cepatnya itu, type 0 ini pokoknya dia fakta atau kebiasaan. Kalau type 1 dia kemungkinan yang nyata. Kalau type 2 itu andai-andai masa sekarang. Nah, bedanya kalau type 3 andai-andai yang masa lalu atau penyesalan. Nah, sekarang kita masuk ke type 0 dan grammar serta contoh soalnya. Type 0 fakta umum atau kebiasaan. If plus present simple, present simple. Boleh dibalik. Jadinya present simple tapi tidak pakai koma lagi nanti di tengah. If plus present simple. Contoh penggunaannya begini. If you heat ice, it melts. Nah, kalau kamu memanaskan es, itu akan mencair. Tidak pakai will. Karena apa? Itu sudah pasti mencair dia kalau kalian panaskan es. Contoh yang kedua, plants die if they don't get enough sunlight. Nah, ini yang tadi aku bilang bisa dibalik. If-nya di tengah. Plants die ini adalah induk kalimat. If they don't get enough sunlight itu adalah anak kalimat. Sebabnya apa? Kenapa bisa plants-nya die? Karena dia tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup. Di sini tidak pakai tanda koma. Ini sebenarnya sama seperti bahasa Indonesia. Lalu kita masuklah ke grammarnya sekarang. If plus present simple. Type 0 ini semuanya pakai present simple dan present simple. Tapi bedanya dengan yang type 1 nanti, pokoknya type 0 tidak ada kata will. It melts, itu mencair, udah titik. Contoh lain lagi, misalkan kalau kalian memanaskan air sampai 100 derajat Celcius, airnya mendidih. Itu kan sudah pasti, sudah terbukti secara ilmiah. Type 1 kemungkinannya tadi masa depan. Grammarnya adalah if plus present simple, will plus verb 1. Nggak ada kalimat lampau. Kenapa? Karena kemungkinannya nyata di masa depan. Contohnya gini. If it rains tomorrow, we will stay at home. Kalau hujan besok, kami atau kita akan tetap berada di rumah. Jadi ini kemungkinan nyata di masa depan. Apakah besok bisa hujan? Bisa aja. Dan kalau misalkan besok nggak hujan, berarti kesimpulannya
kita nggak akan tetap berada di rumah. Lanjut ke kalimat kedua, ini sama ya, ini berarti untuk induk kalimatnya di depan, if clause-nya ada di belakang, jadi tidak pakai tanda koma. We will miss the bus if we don't wake up earlier. Kita akan ketinggalan bis kalau saja kita tidak bangun lebih awal. Jadi itu betul, kalau misalkan kita besok nggak bangun lebih awal, ya kita akan terlambat. Kalau kita bangunnya pagi, maka kita tidak akan miss the bus, tidak akan terlewat jadwalnya bis, seperti itu. Lanjut ke type kedua, imaginer atau tidak nyata sekarang atau masa depan. Grammarnya adalah if plus past simple, would plus verb 1. Jadi anak kalimatnya itu pakai past simple atau bentuk lampau. Kalau yang type pertama tadi present simple adalah bentuk masa sekarang. Nah, kalau yang di type 2 juga pakainya would masa lampau juga, tapi ditambah dengan verb 1. Jadi ini berandai-andai, makanya kita pakai past simple dan pakai would. Tapi kenapa pakai verb 1 bukan verb 3 atau lain sebagainya? Karena ini tidak nyata sekarang atau masa depan. Contohnya gini, if I had a car, I would drive to work. Kalau aja aku punya mobil, aku bakalan menyetir mobil ke tempat kerja. Tapi kenyataannya adalah sekarang dia tidak punya mobil, jadi dia tidak menyetir untuk pergi ke tempat kerja sekarang. Nah, ini sedikit berbeda. If I were rich, I would buy a big house. Kalau aja aku kaya, aku akan beli rumah yang besar. Tapi pada kenyataannya saat ini adalah dia tidak kaya, jadi dia tidak beli rumah yang besar. Kenapa di sini pakainya were? I, she, he, dan it itu biasanya berteman dengan to be, was. Khusus untuk conditional sentences atau kalimat perandaian, kalau kalian mau pakai I, she, he, it, selalu pakai were. Jadi tidak ada yang pakai was di kalimat conditional sentences seperti itu. Jadi pakai past simple, had, pakainya were. Lalu kalau misalkan di sini pakai would, maka di sini pakai verb 1, would buy, would drive. Lalu sini adalah kalimat keterangan selanjutnya. Lanjut ke type 3, pokoknya ingat aja type 3 ini berupa penyesalan di masa lalu, suatu imajiner di masa lalu. Pakainya if plus past perfectnya had dan ditambah dengan verb 3. Lalu selanjutnya setelah koma atau ini namanya induk kalimat ya, would have. Contohnya, if they had studied, they would have passed the exam. Kalau aja mereka belajar, mereka akan lolos ujian. Kenyataannya dia. Berikut ini adalah 15 soal yang agak sulit dan bisa kalian pakai untuk latihan sebelum ulangan ataupun ujian. Bisa di screenshot dan silahkan dikerjakan, fill in the blanks. Jangan lupa untuk pakai patokan grammar yang tadi. Dan jawabannya serta type berapa-berapanya sudah aku taruh di deskripsi dari video ini. That's all that we can learn for today. Jangan lupa like, comment, and subscribe to learn another lesson. Thank you and bye-bye. Don't forget to comment, like, and subscribe to get another lesson. Thank you and bye-bye. Mereka nggak lolos ujian, makanya dia bisa bilang sebuah penyesalan. Contoh nomor 2, I would have met you yesterday if I had joined the meeting. Induk kalimatnya di depan, if clause atau anak kalimatnya di belakang, jadi dia tanpa koma. I would have met you yesterday. Aku harusnya kemarin bisa ketemu kamu kalau aja aku join atau ikut dalam meeting atau rapat. Tapi kenyataannya saya nggak bertemu dengan kamu karena saya nggak join rapatnya, saya tidak gabung dengan rapat ini. Di sini would have-nya ditaruh di depan, kata kerja bertemu, verb satunya meet, tapi kita pakainya verb 3, jadinya met. You yesterday, if I had joined, had yang di sini past perfect, had plus verb 3, joined. Ini verb 3 ya, kayak ini, studied juga verb 3. Jadi note-nya adalah jika if clause itu ada di belakang, maka kalimat tidak menggunakan tanda koma sebelum if. Setelah ini kita akan coba lanjutkan ke contoh soal. Bisa kalian screenshot terlebih dahulu sebelum kita bahas. Silakan di screenshot terlebih dahulu dan tentukan type berapa. Nomor 1 type berapa, nomor 2 type berapa, dan seterusnya. Oke, kita akan bahas dari nomor 1. If you heat metal, it expands. Kita artikan dulu, kalau kamu memanaskan metal, itu mengembang. Jadi ini kita lihat dulu ya. Di sini tidak ada kata will, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kalau udah melihat suatu kalimat itu di sininya tidak ada kata will, dan di sini ada if clause anak kalimatnya. Lalu kita di sini juga melihat ada present simple,
Ini present simple. Di sini berarti nanti namanya adalah present simple juga. Dan ini tanpa kata will, jadi jawabannya adalah type 0. Nomor 2. If she studies hard, she will pass the exam. Kalau dia perempuan belajar keras atau rajin belajar, dia kemungkinan akan bisa lolos ujian. Kita bedah dulu. Di sini ada if clause nya di depan ada tanda koma. If clause di depan ini tandanya dia anak kalimatnya. Nah, kita lihat di sini if plus present simple. Kata kerjanya verbnya verb 1, studies. She will, ada will di sini, berarti kalau sudah ada will plus verb 1. Nah, present simple, if clause plus present simple, will plus verb 1, berarti dia type 1. If I were rich, I would travel the world. Nomor 3. If I were rich, kalau aja aku kaya, aku akan mengelilingi atau traveling ke berbagai wilayah di dunia. Nah, ini kan kemungkinan yang belum terjadi ya. Belum terjadi. I would travel. Dia belum travel, dia belum melakukan itu. Berarti ini adalah masuknya ke type kedua. Kenapa? Karena kita bedah di sini ada if clause, ya kan? If plus were rich. Were rich ini past simple. Were itu adalah verb 2. Past simple. Masa lampau. Di sini ada kata would. Would travel. Travel itu verb 1. Atau dia ini bisa kita katakan menjadi type 2. Type 2 karena dia if plus past simple would plus verb 1. Nah, di sini kita nggak menemukan kata if di paling depan, artinya dia bukan anak kalimat. Anak kalimatnya di sini. Ini ada if di sini. They would have caught the train. Nah, kita bagi dulu ya. Ini berhenti sampai di sini. Jedanya adalah if. Kita bedah dulu induk kalimatnya. They would have caught the train. Subject plus would. Di sini ada would, di sini ada have. Caught. Caught di sini verb 3. The train ini cuma keterangan lanjutan aja. Lalu if clause-nya if plus they had left earlier. Had itu past perfect. Kenapa? Karena left ini adalah verb 3. Would have plus verb 3, terus anak kalimat if plus verb past perfect, berarti dia jawabannya adalah type 3. Lanjut nomor 5. Rabbits die if they don't get enough food. Anak kalimatnya ada di belakang, induk kalimatnya di depan. Kita bedah dulu, kita tandai induk kalimatnya di sini. Di sini ada if clause. Dia tidak ada will. Jadi sudah kita pastikan dia type 0. Kalau udah nggak menemukan will, langsung jawabannya itu type 0. Itu sudah pasti. Hewan bisa mati kalau mereka nggak makan yang cukup. Lanjut ke nomor 6. I will help you if you call me tomorrow. Aku akan menolongmu kalau kamu menelponku besok. Kita bedah dulu mana if clause-nya. If clause-nya ada di belakang, jadi ini induk kalimatnya, if-nya di sini. Kalau if-nya di sini, anak kalimatnya di belakang, kita lihat dulu bedah yang depan. Will plus help. Help itu dia verb 1. You call me tomorrow. Berarti if plus, nah call ini verb 1 kan, berarti dia present simple. Will plus verb 1, if plus present simple, berarti dia adalah type 1. Will plus verb 1, if plus present simple. Lanjut ke nomor 7. If I had wings, I would fly to school. If clause-nya ada di depan. Di sini ada if. Terus had, wings. Itu adalah past simple. Kenapa past? Karena had, bukan have. Lalu kita bedah di sini adalah induk kalimatnya. Would, ada would di sini. Fly. Fly itu verb 1. Would plus verb 1, terus anak kalimatnya if plus past simple, berarti dia adalah type 2. Lanjut, we would not have failed the project if we had prepared better. Ini kelihatannya panjang.
Tapi jangan pusing di awal. Kita bedah dulu mana if-nya. If-nya di belakang. Berarti kita tandain dulu seret garis. Ini merupakan induk kalimat. If clause-nya di belakang. Induk kalimat kita lihat ada would di sini. Would not have. Would not have. Ya, di sini ada would, ada have, berarti di sini ada verb 3. Failed, verb 3. Masuk ke if clause-nya. Dia past perfect. Kenapa? Karena ada had plus verb 3. Berarti di sini ada if plus past perfect. Berarti kalau sudah di sini ada would not have plus verb 3, lalu di sini ada if plus past perfect, berarti dia artinya type 3. If it rains, the ground gets wet. Ini paling gampang, kenapa? Karena nggak ada kata will. Di sini ada if clause, ground gets wet. Tanahnya pasti basah. Makanya kita pakailah di sini type 0 karena tidak ada will. Nih, tidak ada will. Nomor 10. I would have told her the truth if I had met her yesterday. If-nya di sini. Kalau if-nya di belakang, berarti induk kalimat yang ada di depan kita tandai. Aku seharusnya bisa kasih tahu dia benaran kalau aja aku bertemu dia kemarin. Nggak bertemu dengan dia perempuan ini kemarin, makanya dia nggak bisa ngasih tahu kebenaran ke dia perempuan. Makanya ini bentuknya penyesalan. Induk kalimatnya ada would, ada have, plus told, verb 3. Masuk ke anak kalimat if. Ada if, ada had plus met. Berarti had kalau tambahin verb 3 jadinya if plus past perfect type 3. Nomor 11. If he works hard, he will get promoted. Kalau dia bekerja keras, dia kemungkinan akan mendapatkan promosi. Jadi ini kan belum terjadi, bukan penyesalan juga, dan bisa masih punya kesempatan untuk bekerja keras supaya dapat promosi. Kita bedah if-nya di sini, berarti ada koma di sini dan ini merupakan induk kalimat. If ada if plus works. Works itu kan dia verb 1, kata kerja bentuk pertama. Berarti dia present. Present itu kan sekarang, present simple. Koma. He will, ada will di sini. Plus get. Get itu adalah verb 1 atau kata kerja dasar. If plus present simple, koma will plus verb 1. Berarti dia adalah type 1. If you mix red and blue, you get purple. Kalau kamu mencampurkan merah dan biru, kamu mendapatkan warna ungu. Kita lihat di sini tidak ada kata will, dan ini sudah kemungkinan ilmiah yang pasti. Kalau merah campur biru pasti dia menjadi warna ungu. Makanya dia termasuknya type 0. Oke, di sini bisa kalian screenshot untuk jawaban benarnya, dan setelah kalian jawab tadi bisa kalian dengarkan ulang pembahasannya. Berikut ini adalah 15 soal yang bisa kalian pakai untuk latihan sebelum ulangan ataupun ujian. Bisa di screenshot dan silahkan dikerjakan, fill in the blanks. Jangan lupa untuk pakai patokan grammar yang tadi. Dan jawabannya serta type berapa-berapanya sudah aku taruh di deskripsi dari video ini. Don't forget to comment, like, and subscribe to get another lesson. Thank you and bye-bye.